Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Febiani dari kelas 06 FAKK 004. Saya dari kelompok 5 yang terdiri dari 3 kelompok, yaitu Dea Febiani, Iis Nurjanah, dan Tasya Ayu Azara. Saya ingin menjelaskan buku 1, yaitu tentang pelaporan dan pengukuran di sektor publik. Yang pertama, ada perbedaan antara sektor publik dan privat. Yang pertama ini ada tujuan organisasi. Organisasi sektor publik memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Dan untuk sektor swasta ini mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya bagi para pemegang saham. Kemudian yang kedua yaitu sumber pembiayaan. Struktur pembiayaan dalam organisasi sektor publik berasal dari pajak dan retribusi, charging for service, laba perusahaan milik negara, pinjaman pemerintahan berupa utang luar negeri, dan obligasi pemerintah, serta pendapatan yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya ini ada sumber pembiayaan untuk sektor swasta. Diperoleh dari modal pribadi, laba ditahan, penjualan aset, pinjaman bank, obligasi, dan penerbitan saham. Slide selanjutnya ada perbedaan antara sektor publik dan privat. Yang ketiga ini ada pola pertanggungjawaban sektor publik. Pola pertanggungjawabannya yaitu bersifat vertikal dan horizontal. Pertanggungjawaban vertikal ini artinya pertanggungjawaban kepada atasannya dalam struktur organisasi. Sedangkan pertanggungjawaban horizontal artinya pertanggungjawabannya kepada masyarakat umum. Sementara sektor swasta atau privat bertanggung jawab kepada pemegang saham dan kreditur atas dana yang diberikan. Yang keempat yaitu ada struktur organisasinya. Dalam sektor publik, struktur organisasi bersifat birokratis, kaku, hierarkis, serta dipengaruhi oleh kebijakan politik yang sangat amat kompleks. Sedangkan struktur organisasi di sektor swasta lebih fleksibel, berbentuk piramid, datar, dan lintas fungsional. Kemudian ini ada perbedaan antara sektor publik dan sektor swasta, sektor privat. Yang kelima ini karakteristik anggaran dan stakeholder. Berikut adalah tabel perbedaan stakeholder sektor publik dan sektor swasta. Stakeholder sektor publik ini ada stakeholder eksternal dan ada stakeholder sektor swasta. Stakeholder eksternal dan internal. Stakeholder eksternal yang pertama yaitu masyarakat pengguna jasa publik, yang kedua masyarakat pembayar pajak, yang ketiga perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi. Yang keempat ada bank sebagai kreditor pemerintah, badan-badan internasional seperti Bank Dunia, IMF, dan ADB, PBB, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu investor asing dan country analyst. Selanjutnya ada generasi yang akan datang. Untuk bagian stakeholder internal ini ada 4 yaitu lembaga negara atau kabinet, MPR, DPR, DPRD, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kelompok politik atau partai politik. Yang ketiga manajer publik, gubernur, bupati, direktur, BUMN atau BUMD. Yang keempat yaitu pegawai internal. Untuk bagian stakeholder sektor swasta dan bagian eksternalnya yaitu ada bank sebagai kreditor, serikat buruh, pemerintah, pemasok, distributor, pelanggan, masyarakat, serikat dagang, pasar modal. Untuk bagian stakeholder internal ada manajemen, karyawan, pemegang saham. Selanjutnya yang keenam ini ada sistem akuntansi. Yang pertama ada organisasi sektor publik. Sistem akuntansinya yang digunakan adalah basis kas dan basis akrual. Yang kedua yaitu sektor swasta menggunakan basis akrual. Selanjutnya ada akuntansi untuk entitas pemerintahan. Yang pertama ada definisi akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintah didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtirasaran,
suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut menurut Bastian tahun 2009. Yang kedua ada tujuan akuntansi pemerintah. Menurut Halim Abdul tahun 2012 ada 3 tujuan akuntansi pemerintah, yaitu yang pertama pertanggungjawaban. Tujuan pertanggungjawaban memberi arti memiliki informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab. Yang kedua ada manajerial. Tujuannya yaitu akuntansi pemerintahan harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu ada pengawasan. Tujuannya yaitu memiliki arti bahwa akuntansi pemerintahan harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Di slide selanjutnya ini ada akuntansi untuk entitas pemerintahan. Yang keempat ini standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan adalah pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Ini menurut Mardiasmo tahun 2004. Dalam PP nomor 71 tahun 2010, SAP yang diterapkan adalah SAP berbasis akrual. Komite Standar Akuntansi Pemerintah menyusun SAP berbasis akrual di mana secara konseptual akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan bila dibandingkan dengan basis kas. Selanjutnya yang kelima ini ada sistem akuntansi pemerintah. Sistem akuntansi pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan lingkungan organisasi pemerintah. Nah, ini ada komponen laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau LKPD adalah sebagai berikut. Yang pertama ada LRA yaitu laporan realisasi anggaran, yang kedua laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang ketiga neraca, yang keempat laporan operasional, yang kelima laporan arus kas, yang keenam laporan perubahan ekuitas, yang ketujuh catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada akuntansi untuk organisasi nirlaba. Definisi organisasi nirlaba adalah menurut Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 2018 dalam ISAK nomor 35 disebutkan bahwa organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Yang kedua ada tujuan organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba memiliki tujuan tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat umum dan tidak mengutamakan perolehan laba atau keuntungan dalam menjalankan kegiatannya. Tujuan utamanya ini yaitu pendidikan, pelayanan sosial, perlindungan politik, dan rekreasi. Ini menurut Nariasi tahun 2017. Selanjutnya ada akuntansi untuk organisasi nirlaba. Yang keempat ini ada standar akuntansi keuangan organisasi nirlabanya ini menurut PSAK nomor 45 terkait dengan pelaporan keuangan organisasi nirlaba diganti dengan ISAK atau Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan nomor 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba berlaku efektif 1 Januari tahun 2020, menjelaskan tujuan utama dari laporan keuangan organisasi nirlaba, yakni menyajikan informasi yang relevan atas kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Dan yang kelima ini ada sistem akuntansi organisasi nirlaba. Metode pencatatan organisasi nirlaba di dalam akuntansi, terdapat metode pencatatan yang membedakan cara pencatatan pendapatan dan biaya dalam laporan pendapatan biaya organisasi nirlaba secara signifikan. Adapun metode tersebut berdasarkan Warren tahun 1999 adalah yang pertama yaitu ada basis kas atau cash basis adalah seluruh pengeluaran yang dibayar oleh organisasi nirlaba. Yang kedua ada accrual basis yaitu melakukan pencatatan berdasarkan apa yang seharusnya menjadi pendapatan dan biaya organisasi nirlaba pada suatu periode.
Laporan dan pengukuran di sektor publik. Laporan merupakan tanggung jawab untuk memberikan informasi atas tindakan yang telah dilakukan dalam penggunaan sumber daya terhadap pihak eksternal, internal, atau pihak yang berkepentingan. Yaitu selanjutnya, sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi 3 maksud, yaitu yang pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintahan. Yang kedua, pengukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Yang ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Kesimpulan dari materi ini yaitu pelaporan dan pengukuran di sektor publik bukanlah sekedar kewajiban administratif, tetapi merupakan alat penting untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan yang efektif dari sumber daya publik. Dengan menghadapi tantangan ini secara proaktif dan memanfaatkan teknologi dan praktik terbaik, lembaga publik dapat meningkatkan kualitas dan nilai dari informasi yang mereka berikan kepada stakeholder. Terima kasih. Sekian dari penjelasan materi dari buku 1 ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.